بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Masya Allah, jazallahu khairan kepada Ustadz Masyhuri telah memberikan tanbih kepada ikhwah-ikhwah sekalian berkaitan dengan menjaga kebersihan masjid. Ini juga yang memang perlu diingatkan di ikhwan sekalian di banyak tempat ketika menghadiri majelis ilmu, termasuk kesalahan fatal, yaitu kebiasaan membuang bekas pipet, plastik pipet air minum pipetnya, kemudian plastiknya tadi ditinggal, ya, plastik yang caranya apa? Lepas, masukkan dalam kantong baju. Habis air ini tadi, plastik itu yang maksudnya ini, plastik ini ketika dilepas seperti ini, enggak plastiknya kadang ditinggal, itu termasuk kesalahan. Sudah habis airnya ditinggal, kalau duduknya di sana, kalau yang duduk di situ. Ini juga termasuk kesalahan. Itu namanya membuat kotor masjid. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, yustahabbu istihbaban muta'akkidan. Hukumnya disunnahkan dengan sunnah yang sangat ditekankan, yaitu taknisul masajid, membersih, menyapu masjid. Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau ditampakkan kejelekan dan kebaikan umat ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Uridu alayya hasanatul ummah wa sayyuha." Kebaikan dan kejelekan umat ini. Ternyata kejelekan umat adalah an-nukha'a fil masjid atau nukhama fil masjid, itu dahak, ludah yang ada di masjid. Ludah itu najis apa tidak? Tidak najis. Namun tatkala diletakkan di masjid, itu sesuatu yang kotor. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, man tafala atau tanakhama fil masjid, barang siapa yang berludah atau buang dahak di masjid, fakaffaratuha dafnuha, maka kafarah penebusnya tadi adalah dengan menimbunnya. Itu kalau masjid zaman dahulu dia tanah, jadi ditimbun. Zaman sekarang kafarahnya apa? Kafarahnya adalah dengan membuang, dia mengelap kalau dia berludah di masjid. Sehingga diambil fikih oleh para ulama, seseorang yang membuang sampah di masjid, mau dia potongan kuku atau bekas pipet yang seperti ini tadi, maka kafarah bagi dia adalah membersihkannya tadi, bukan airnya sudah habis kemudian ditinggalkan. Itu juga di banyak kajian, ya, khususnya sebagian di sini ada yang ikut kajian ana di beberapa tempat. Itu kadang ketika kajian kita ada air minum, ya, seperti di Pasundan itu, di Kenanga ini, itu diharapkan bagi yang minum, setelah minum tolong dikumpulkan, masukkan ke tempat kotak sampah atau bawa keluar, ada kotak sampah, atau kalau ada kardus yang dikumpulkan di dalam masjid, kumpulkan di situ. Begitu juga yang di sini. Biasa kita alhamdulillah setelah kajian ba'dal isya ada snack, ada roti misalkan, plastiknya tadi jangan ditinggal, jangan rotinya dimakan, plastiknya ditinggal tengah masjid, sehingga yang ngurus masjid itu
kewalahan. Ini sebagai tanbih. Membersihkan, menjaga kebersihan masjid adalah disyariatkan ya. Disyariatkan. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dalam sebuah hadis, amarna Rasulullah SAW an nabniyal masjid fid duar wa nunadzif wa nutayyi. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membangun masjid di tengah kota, wa nunadzif, dan membersihkannya. Itu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan perintah. Minimal hukum asal perintah adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib ini tadi, sehingga menjaga kebersihan masjid adalah perkara yang disyariatkan. Di zaman Rasul SAW ada wanita yang membersihkan masjid. Imra'atun sauda disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika dia meninggal dunia, wafat wanita ini tadi, langsung dikubur sama sahabat yang lain tanpa memberitakan kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan tugas dia mulia, yaitu dia rajin membersihkan masjid, Rasulullah SAW mengatakan, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematian dia? Dullani ala qabriha, tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Lalu Rasulullah SAW sholat, menyolati dia dengan sholat jenazah di atas kuburan orang tersebut. Sehingga hukumnya itu termasuk adab di masjid adalah menjaga kebersihan masjid, membersihkannya, mewanginya. Bahkan disebutkan di kitab-kitab fikih ketika pembahasan kitab masjid itu tatyibul masajid, mewangikan masjid, kasih bukhur, tabkhir dan yang lainnya, namanya tajmir. Itu disyariatkan ya, diharapkan kita ta'awun. Dan ingat kepada kawan-kawan, Masjid Al-Jihad ini tadi, ini bukan beban tanggung jawab pada pengurus saja menjaga kebersihan, tapi kita semua yang ada di sini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keberadaan masjid, bisa belajar di tempat masjid yang seperti ini, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong nikmat yang seperti ini dijaga. Tidak ada tempat yang paling berkah dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ahabul biqa ilallah masajiduha. Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Maka dari situ kita harapkan ta'awun semuanya. Ini poin yang paling penting ya. Sering dari kalangan kita lalai. Dan bila perlu akan dibuka nanti kajian khusus Kitabul Masajid. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan kepada kita, karena ini juga alhamdulillah tadi diingatkan oleh Ustadz Masyhuri, ini juga termasuk ikhwan-ikhwan banyak yang lalai dalam masalah ini tadi ya. Insyaallah nanti ketika ada kesempatan akan kita buka kajian Kitabul Masajid. Ini poin yang paling penting berkaitan dengan masjid. Makanya dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab hadis ada bab namanya Babul Masajid ya, Babul Masajid, bab berkaitan dengan masjid. Semuanya disebutkan di situ hadis-hadis yang berkaitan dengan adab di dalam masjid. Dan ini perlu ya, karena kita ini tiap hari masuk keluar masuk masjid ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Masyhuri tadi bisa difahami oleh para jamaah yang lain. Kita sama-sama menjaga kebersihan dan berta'awun ya, untuk merawat Masjid Al-Jihad ini tadi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam Sahih Bukhari, fikihnya Imam Bukhari, uniknya Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab at-ta'awun fi bina'il masjid, bab ta'awun dalam membangun masjid. Di Kitabul Masajid, di awal-awal pada Kitabus Shalah, bab salat, Kitabus Shalah, bab pembahasan masjid. Kemudian hadis ini, hadis yang sejenis, beliau sebutkan lagi di Kitabul Jihad, di akhir-akhir Sahih Bukhari, dalam Kitabul Jihad, dengan bab at-ta'awun, bab berta'awun fil jihad fi sabilillah, ta'awun dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Lebih kurang babnya seperti itu. Dengan hadis yang sama, hadis itu kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan, Rasul alaihi salatu wassalam, kata Ammar, kunna nahmil labinatan wa Rasulullah SAW yahmil labinatain. Dulu kami mengangkat bata satu orang satu bata, kemudian Rasul mengangkat dua bata. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam meniup debu yang ada di kepalanya Ammar bin Yasir. Rasul mengatakan, wahai ya Ammar, aduh, duhai celakanya engkau wahai Ammar, taqtuluka fi'atul baghiyah yad'unahum ilal jannah, atau tad'unahum ilal jannah, tad'uhum ilal jannah wa yad'unaka ilan nar. Engkau mengajak mereka kepada surga sedangkan mereka mengajak engkau kepada neraka. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir terbunuh. Memang benar terbunuh beliau pada perang fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ternyata Ammar bin Yasir berada pada pasukan Ali bin Abi Thalib pada saat itu tadi. Ketika Ammar bin Yasir meninggal dunia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau langsung lari dari pertempuran tersebut. Beliau mengatakan, berarti pasukan yang mukhti, bahasanya yang tepat ya mukhti, keliru adalah pasukannya Muawiyah. Karena kan Rasulullah SAW mengatakan, taqtuluhu fi'atul baghiyah, membunuh Ammar bin Yasir adalah fi'atul baghiyah. Mereka para ulama menyebutkan yang membunuh Ammar bin Yasir adalah Abul Ghadiyah. Mukhtalafun fihi, diperselisihkan apakah Abul Ghadiyah adalah seorang sahabi ataukah seorang tabi'i. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Masuk pada halaman yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adabu muallimil Qur'an wa muta'allimihi. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adab pengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Mungkin pada saat ini apa yang kita pelajari ini, bab yang akan kita kaji mungkin belum bagi kita. Namun bisa jadi kita juga mengajari anak-anak kita di rumah. Maka masuk pada bab ini tadi. Sehingga jangan difahami muallimul Quran itu orang yang selalu di masjid, ya. Namun bisa jadi di rumah, di majelis di rumah dia ngajari anak-anak. Masuk pada adab ini tadi. Faslun, awwalu ma yanbaghi lil qari, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsuda bidzalika ridallahi ta'ala. Perkara yang pertama kali, yanbaghi, sepantasnya, lil muqri', bagi muqri'. Muqri itu pengajar yang membacakan. Wal qari, qari itu yang belajar. Makanya kalau ada lihat gelar seorang alim disebut misalkan fulan al-muqri. Muqri itu ahli qiraah. Ya. Kalau ahlul hadis disebut dengan al-muhaddits. Kalau ahli qiraah disebut dengan al-muqri. Kalau ahli ilmu usul disebut dengan usuli. Itu tadi. Sepantasnya bagi seorang muqri ahli qiraah wal qari, orang yang belajar qiraah tadi, ayyak sudah bidzalika ridallahi ta'ala, agar dia menginginkan, yaksuda itu maknanya menginginkan, qasadah, menginginkan bidzalik, menginginkan dengan hal itu, dengan belajar dan mengajar KBM ini tadi, ridhallahi ta'ala, dia menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya perkara yang pertama kali harus ditempuh bagi seorang pengajar ketika hendak mengajar dan bagi yang belajar adalah mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang paling besar dibandingkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ridwanum minallahi akbar, kata Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah itu sangatlah besar. Dan nikmat yang paling besar yang didapatkan penduduk surga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang pertama kali ketika seseorang hendak melaksanakan aktivitas baik mengajar ataupun belajar, hendaklah diniatkan awalnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka, para nabi, para rasul, kaum mukminin diperintahkan melainkan liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru, ma di situ namanya ma an-nafiyah. Tandanya setelahnya ada illah. Kalau ada ma setelahnya illah itu ma nafiyah, peniadaan. Liya'budullaha, tidaklah mereka diperintah melainkan agar tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan dengan menggunakan nafi itu lebih ablag, lebih mengenah penafian dibandingkan larangan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan umat manusia agar ikhlas. Maknanya agar mereka beribadah mukhlisin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konteks nafi, peniadaan. Mukhlisin lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala agama ini tadi. Hunafa, dalam keadaan mereka penuh dengan kelurusan. Agama yang hanif. Kemudian mereka pun adalah orang-orang yang hunafa. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk apa? Untuk mukhlisin. Ikhlas. Kemudian apa lagi? Kondisi mereka yang kedua, mereka hunafa. Tingkatan yang lebih tinggi dari mukhlis. Mukhlis orang yang ikhlas. Namun hunafa atau hanif, tunggalnya adalah hanif, jamaknya hunafa, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala al-mu'rid atau al-muqbil ilallah wa al-muqbil ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwah. Al-muqbil ala Allah, orang yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia menghadapkan hati dan dirinya hanya kepada Allah. Disertai dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya niatnya dia, tujuan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kun wahidan fi wahidin li wahidin. A'ni sabilal haqqi wal iman. Jadilah engkau orang yang satu. Maknanya orang yang ikhlas di dalam beribadah, ya, mengikhlaskan ibadah ini tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, di sini disebutkan perintah untuk menegakkan salat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Maknanya agama yang lurus adalah agama yang ikhlas, murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinul qayyimah maknanya ay al-millah al-mustaqimah, agama yang lurus. Ad-dinul qayyimah itu maknanya al-millatu al-mustaqimah, agama yang lurus. Wa fis sahihain, disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim. Ketika disebutkan sahihain itu Bukhari Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah.
Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung, berporos pada niatnya. Dan setiap orang diberi pahala, dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innama di sini kata para ulama adatul hasr. Ya. Kata yang memberikan faedah batasan, sehingga membatasi amalan-amalan itu tidak akan teranggap kecuali dengan niat. Dan seseorang tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, di awal hadis kitab Sahih Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat ini termasuk hadis yang banyak mereka para ulama memulai di awal-awal karya tulis mereka, seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan yang lainnya. Banyak para ulama menyebutkan hadis ini di awal-awal. Abdurrahman Ibnu Mahdi, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dan juga dalam Sunanul Kabir atau As-Sunanus Shaghir, Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan, man arada ayyusannif kitaban falyabda bihadits innamal a'malu binniyat. Barang siapa yang hendak menulis karya tulis, maka hendaklah yang pertama kali dia torehkan di bukunya tadi adalah hadis innamal a'malu binniyat. Yaitu hadis ini tadi. Hadis ini kedudukannya sangatlah agung. Di situ disebutkan kata Imam An-Nawawi, wa hadzal hadis min usulil Islam. Hadis innamal a'malu binniyat termasuk hadis, merupakan hadis-hadis usulul Islam, pokok-pokok Islam. Sehingga mereka mengatakan hadis innamal a'malu binniyat mi'yar amalil batin. Ya, hadis innamal a'malu binniyat itu hadis barometer, tolak ukur untuk amalan batin. Baik atau tidak amalan batinnya berporos pada hadis innamal a'malu binniyat. Di sini disebutkan di ta'liq, qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali fi Jami'ul Ulumi wal Hikam, dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Itu Jami'ul Ulumi wal Hikam adalah syarah hadis Arba'in Nawawi, syarah yang paling bagus untuk kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa hadzal hadits minal ahadits allati yaduruddin 'alaiha. Hadis innamal a'malu binniyat ini adalah termasuk dari hadis-hadis yang agama ini berporos padanya. Faruya 'an Syafi'i annahu qala, telah diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasannya beliau pernah mengatakan, hadzal hadis thuluthul ilmi. Hadis innamal a'malu binniyat sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Hadis innamal a'malu binniyat masuk pada 70 cabang ilmu fikih. Makna hadis innamal a'malu binniyat masuk pada 70 cabang ilmu fikih. Rata-rata pembahasan fikih selalu membutuhkan niat, kecuali pada beberapa poin yang mereka katakan tidak membutuhkan niat, seperti permasalahan qada'ud dain, bayar utang. Itu bayar utang tidak perlu bayar pakai niat ya, yang penting dibayar. Ya, misalkan ini Kak Bowo ini ada utang sama Adi. Kak Bowo ini lagi megang duit 50.000. Nah ini nah, kata Adi, bayarlah utang, langsung diambil. Tadi udah niat sebenarnya nak bayar, belum ada niat nak bayar. Sah tidak bayar utangnya? Jawabannya sah. Padahal dia tidak ada niat sama sekali tadi. Karena untuk qada'ud dain tidak dipersyaratkan untuk adanya niat. Itu makna ucapan Imam Syafi'i bahwasannya hadis innamal a'malu binniyat itu masuk pada 70 bab bidang fikih. Di antaranya juga yang tidak dibutuhkan niat, yaitu pada pembahasan izalatun najasah, menghilangkan najis.
Itu juga tidak disyaratkan adanya niat. Misalkan di kaki kita itu keinjak tai, kotoran. Kita tidak tahu. Tahu-tahu ada kawan nyemprot di kaki kita tadi. Dia bilang ada kotoran itu di kaki. Makanya aku semprot dengan air. Hilang najis tadi. Sah enggak? Bersih enggak? Bersih. Dikarenakan tidak disyaratkan harus ada niat. Jangan dia bilang, oh belum niat aku menghilangkan najis tadi. Ini bukan permasalahan taharah, tapi pembahasan izalatun najasah. Wa anil imami Ahmad, al-imam Ahmad mengatakan, qal usulul Islam ala salasati ahadis. Islam itu berporos pada 3 hadis. Hadis Umar, al-a'mal bin niyat, amalan-amalan bergantung dengan niatnya. Wa hadithu Aisyah, hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama ini maka tertolak. Dan hadis yang ketiga, hadis An-Nu'man ibni Bashir, al-halalu bayyinun wal harama bayyinun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan seterusnya hadis. 3 hadis ini minimal itu hadis yang kita hafalkan ya. Wa min ahlil ilmi man dzakara ahadits ukhra yaduru 'alaiha al-Islam. Di antara para ulama menyebutkan hadis-hadis lain yang merupakan poros dari agama Islam ini tadi. Jadi jelas sekali ini anjuran untuk menjaga keikhlasan. Kalau ditanya apa anjuran kita untuk ikhlas, adalah hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Kalau niatnya adalah lillahi ta'ala, akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala berpahala. Namun kalau niatnya seandainya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa mendapatkan dosa. Wa an Sahal At-Tustari, Sahal ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qal nadharul aqyas fi tafsiril ikhlas, nadharul aqyas fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghayra hadah anna antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu la yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawa wala dunia. Nadharul aqyas, orang-orang yang cerdas, pinter. Al-aqyas itu jamak dari kayyis. Pernah dengar nama orang kayyis? Ya? Pernah dengar enggak? Anak-anak kecil biasanya. Orang sekarang udah pinter-pinter ngasih nama anak kayyis. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya Kaisa. Ya, sering ya dengerin ya. Ya, kalau muzakkar itu kayyis, kalau dimuannaskan Kaisa. Ya, jadi kalau punya anak laki-laki kasih kayyis, yang perempuan Kaisa. Lahir lagi satu laki-laki Akyas. Itu jamaknya tadi kan. Sebenarnya gampang bagi yang ngasih nama tadi. Kalau dia yang muslim, tunggal satu muslim. Nanti kalau yang agak anak nomor 2 kasih muslimun. Yang anunya dikasih muslimin. Ya enggak? Ya. Sama baik sebenarnya artinya. Cuma beda satunya tunggal, jamak. Orang yang cerdas, nadhara fi tafsiril ikhlas, mengamati, mentadaburi tentang tafsir al-ikhlas. Kandungan al-ikhlas itu apa sih? Nadhara, ada faedah nahwu dikit. Di sini disebutkan nadharul aqyasu fi tafsiril ikhlas. Lafaz nadhara di sini dimutaaddikan dengan fi. Fi. Ya benar, Dil. Fi. Ya. Setelahnya ada fi kan, bukan ilah.
Kalau lafadz nadhara ketika setelahnya ada fi, bukan ila, maka artinya adalah tadabbaro atau tafakkaro, mentadaburi, mengamati, mencermati kalau bahasa Indonesianya. Namun kalau setelahnya ada huruf ila, maka maknanya adalah melihat. Kalau tidak ada ila atau fi, maka maknanya adalah intadhara, menunggu. Itu semua ada dalam Al-Quran. Rafiq, apa contohnya dalam Al-Quran yang setelahnya adalah fi? Ada yang hafal lafadznya fi malakutis samawati wal ardh. Kalau nazara tanpa ada fi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ungzuruna naqtabis min nurikum." Maknanya intadziruna, tunggu kami. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Maknanya hal yang tadzirun, menunggu. Sehingga mengartikannya di sini nazarul aqyasu fi tafsiril ikhlas. Orang-orang yang cerdas, mereka mentadaburi, mencermati tentang tafsir al-ikhlas. Apa itu sih tafsirnya? Falam yajidu ghaira hadza. Dan mereka, orang-orang yang cerdas itu tadi, tidak mendapati kecuali ini yang disebutkan ini. Apa itu? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Yaitu geraknya dia, harokat itu geraknya dia, aktivitasnya dia, wasukunuhu, dan diamnya dia, baik ketika sir tersembunyi, wa alaniyatihi, baik ketika terang-terangan, lillahi ta'ala wahdahu, semuanya dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang ikhlas. Sehingga ikhlas itu tadi menjadikan aktivitas dia, baik ketika dilihat orang ataupun ketika dia sendirian, semuanya lillahi ta'ala. La yumazijuhu syai'un, tidak dicampuri sedikit pun oleh sesuatu, la nafsun, tidak berupa jiwa, perasaan, wala hawa, tidak pula hawa nafsu, wala dunia, tidak pula dunia. Maknanya tidak ada sesuatu dari hawa nafsu ini tadi, perasaan-perasaan atau perasaan dunia yang mencampuri niatnya tadi. Contoh dunia misalkan, seseorang dia ketika mengajar, dia tidak mau mengajarkan Al-Quran kalau seandainya dia tidak dibayar. Dia tidak mau ngajar kalau tidak dibayar, males ngajari. Dia orang yang mukri, pandai baca Al-Quran. Kalau ada murid telat bayar, misalkan orang tuanya tidak ada, udah suruh pulang dulu, jangan masuk dulu sampai selesaikan SPP. Nah, ini berarti bukan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak bahas masalahnya upah mengajar dan yang lainnya, itu tidak dibahas di sini. Ya. Ini mengajarkan Al-Quran adalah bagian dari ibadah. Maka jadikan niat awal itu tadi adalah dia lillahi ta'ala. Adapun yang datang berupa mukafaah atau rawatib syahriyah atau rotib syahriyah, gaji bulanan atau mukafaah, istilahnya kita pondok pesantren, itu jadikan belakangan. Ya, jadikan belakangan. Bukan dijadikan tujuan utama di dalam dia mengajar. Bukan juga dikarenakan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dikarenakan dia ingin tenar-tenaran saja, masyhur, supaya dia dikatakan oleh orang yang sebagai qari, mukri. Atau dikarenakan ada perasaan atifiyah. Dia mengajari dikarenakan ada tujuan-tujuan nafsu yang lain. Maklumlah yang diajar ini tadi, ya, misalkan ada ipar. Kalau ndak dimarahi bapak mertua ini tadi, kalau ndak diajari ngaji.
atau hal-hal yang lain. Dalam hal ini tadi dihilangkan semuanya, baik kita ketika sendirian ataupun dilihat oleh orang lain, berupaya untuk menjaga prinsip keikhlasan ini tadi. Kemudian faslun wal yahzar kullal hadari min qasdihi at-takabbur bi kathratil mushtaghilina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Hendaklah dia waspada, wal yahzar, hendaklah seorang pengajar mukri itu tadi, ahli qiraah ini tadi, waspada dengan seluruh kewaspadaan, kullal hadar, dengan seluruh kewaspadaan, min qasdihi, dari keinginan dia at-takabbur, ya, merasa tinggi, congkak, dan menganggap orang lain rendah. Itu namanya takabbur. Dalam sebagian cetakan itu maknanya bukan takabur tapi takatsur, dari merasa, dari keinginan takatsur, banyak-banyakan. Dalam bentuk apa? Bikathratil mushtaghilina alaih, dari sisi banyaknya orang yang berkumpul dengan dia. Jadi dia merasa majelis dia ini adalah majelis yang besar. Itu loh kamu ngajar ngaji paling yang 3, kalau aku juga semasjid. Ini juga diwaspadai. Wal mukhtalifina ilaihi, dan juga dengan sebab banyaknya orang silih berganti berdatangan kepada dia. Ini penyakit yang luar biasa ya, jangan dianggap remeh. Dulu disebutkan sebagian mereka, sebagian para ulama di zaman dahulu seperti Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullah ta'ala, beliau pernah duduk di suatu majlis, buat majlis di hari Jumat. Kata beliau, kuntu ajlis fil Jum'ah, aku pernah buat majlis ketika hari Jumat. Idza kathural majlis farihtu, ketika banyak aku senang. Wa idza qallat hazintu, ketika di majelis tersebut sedikit yang datang, aku sedih. Fakultu, aku berkata dalam diriku, hadza majlis susu, ini majelis yang buruk. Ya, beliau mencela tindakan beliau sendiri. Pas rame semangat berapi-api, ya kan? A I U ba, pas ingat ba. Kalau pas rame tadi, oh lantang itu tadi, ya kan? Dia ngajari anak-anak pas jengong 2 tadi, yang 2 ini tadi, yang 2 3 pula, itu tadi dijengok, kurang semangatnya tadi. Tapi kalau ramenya tadi, saking semangatnya tadi, dia ngajarkan Al-Quran ini tadi dengan metode tahajji. Tahu Rafiq tahajji? Ya kan? Yang metode lama dulu, nah. Tanya sama Ustadz Masyhur itu zaman-zaman dulu kan. Kalau kita ini metode Iqra, ya kan? Saking semangatnya seperti itu. Nah ini tadi membahayakan ya. Bahkan dulu mereka sebagian salaf, kalau dia mengajar di suatu majelis dan ternyata ketika banyak dia senang, ketika sedikit dia berubah, itu beliau tinggalkan majelis ini tadi sampai betul-betul memperbaiki niat ini tadi. Ya ini tadi perlu diwaspadai ya. Jadi jangan ada merasa takabbur, merasa bangga dengan banyaknya majelis tersebut, banyaknya orang yang mukhtalifin, silih berganti. Mukhtalifin itu keluar masuk, silih berganti. Wal yahzar min karahatihi qira'atu ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Kata Imam An-Nawawi, dan juga hendaknya waspada. Waspada dia dari sikap membenci qira'atu ashabihi, mengambil bacaan qira'ahnya murid-murid dia ke selain dia, mimman yuntafa'u bihi, dari orang-orang yang bisa diambil kemanfaatan. Maknanya kata Imam An-Nawawi, waspadalah dia dari sikap tidak menyukai murid-muridnya untuk mengambil ilmu qira'ah ke guru lain. Nah, mana yang belajar tadi? Itu Ustaz belajar ke Tahsin sama Ustaz itu tadi. Katanya dia punya sanad. Sanad berapa? 7 qiraah. Aku baru sih kok qiraah. Itu tadi. Nah, itu tadi.
Yang ini tadi, lah perasaan di hati itu kurang apa? Tidak suka gitu loh. Tidak belajar di sini. Ya, jauh di situ tuh kan alasannya tidak sama baik jaraknya tadi. Hal-hal yang lain, ya. Ini perkara yang perlu diwaspadai. Kata Imam Nawawi, hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Lihat kata Imam Nawawi, ini adalah musibah yang tertimpa. Musibah tersebut adalah sebagian ba'dul muallimin al-jahilin, sebagian para pengajar yang bodoh. Hendaknya dia itu merasa senang. Alhamdulillah ada kawan kita ini buka pengajian di situ, pelajaran tahsin, ya kan, meringankan beban, bukan merasa tersaingi. Ingat ya ikhwan, dalam dakwah ini tidak ada saing-saingan, yang ada namanya ta'awun. Dakwah ini yang namanya adalah amalul jama'i, ya, amalul jama'i. Adapun masing-masing orang mempunyai kelebihan. Yang satu cuma bisa 1 qiraah, yang satu sudah 7 qiraah, yang satu ini bisa mengajarkan ini tidak bisa mengajarkan ini. Itu semua adalah kelebihan yang Allah SWT berikan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Musa alaihissalam mengakui keilmuan Khadir, ya apa enggak? Dalam keadaan Musa alaihissalam lebih afdol dibandingkan Khadir. Musa termasuk ulul azmi minar rusul, namun beliau mengakui, ala an tu'allimani mimma 'allimta rusydah. Maukah engkau mengajarkan kepadaku sesuatu yang engkau diajarkan oleh Allah SWT berupa petunjuk? Ngakui, itu luar biasa. Jadi kalau seandainya ada dari kawan-kawan kita yang membuka majelis qiraah ini maksudnya qiraah jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai 6 itu tadi, bukan qiraah yang tingkatan tinggi itu tadi. Ya bersyukur, alhamdulillah semakin banyak. Dan jangan ada merasa, jangan, ingat ya ikhwan, jangan dipatahkan semangat kawan-kawan yang ingin mengajarkan ngaji kepada kawan-kawan sesama pengajian. Misalkan contoh, ada di masjid lain, ada yang buka dan dia mampu, memang betul bacaannya, jangan dipatahkan, nah, bukan ustadz dia tuh, jangan, ini tidak bagus ya. Bukan syarat untuk mengajarkan ilmu baca Al-Quran tadi dia harus menjadi da'i kondang lah kemana-mana, enggak. Ajarkan ilmu tadi sesuai dengan kemampuan dia. Dia cuma bisa mungkin dan makhrajnya betul, baru Iqra 4. Dia mengajarkan ke anak-anak yang Iqra 3 tadi dan makhrajnya betul, maka tidak masalah, diperbolehkan. Masalahnya yang diajarkan sesuai dengan Iqra. Jangan dia mengajarkan Iqra 6, dia pelajaran baru Iqra 4, dia mengajarkan Iqra 6. Ini namanya salah tempat, difahami? Wallahu ta'ala alam shawab. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wal yahzar kullal hazar min qasdihi at-takabbur bi kathratil mushtaghilin alaihi wal mukhtalifin ilaihi. Hendaklah seorang pengajar itu waspada dengan segala kewaspadaan dari niat atau tujuan dia berupa at-takabbur, merasa congkak, merasa banyak. Tatkala bikathratil mustaghilin, banyaknya orang-orang yang belajar dengan dia, wal mukhtalifina ilaihi, orang yang silih berganti mendatangi dia. Ini sikap yang perlu diwaspadai. Jangan merasa ketika ramai baru semangat, ketika sepi sungkan mau mengajar. Ya ikhwan, kita ini datang belakangan. Mereka-mereka para ulama yang datang sebelum kita mendakwakan dakwah ini tadi, mengajarkan qiraah, bahkan seluruh ilmu, jauh lebih ikhlas dibandingkan kita. Keilmuannya jauh lebih mapan. Namun terkadang di majelis mereka sangat sedikit. Disebutkan seperti Atha ibnu Abi Rabah rahimahullah ta'ala, dalam keadaan beliau Imam ahli Mekah, la yufti fil hajj atau fil mawasimil hajj
pada musim-musim haji illa Atha ibnu Abi Rabah. Wala yajlis indahu qadra sab'a aw thamaniyah. Tidak ada yang duduk di majelisnya Atha kecuali sekitar 7 atau 8 orang. Itu sekelasnya Atha bin Abi Rabah. Oleh sebab itu menjadi patokan bukan adalah banyaknya murid, tapi bagaimana menjadi kita seorang guru yang ikhlas di dalam berdakwah, di dalam mengajar. Jangan melihat siapa yang hadir. Ketika yang hadir ini tadi anak-anak orang kaya, semangat. Ketika yang hadir ini anak-anak orang yang du'afa, fuqara, itu kurang semangat. Atau di pengajian seperti ini, ketika yang hadir ini para yang hebat-hebat, pengusaha-pengusaha besar, itu semangatnya berapi-api. Ketika yang hadir pedagang cilok, pedagang gorengan, pedagang es, pedagang kemplang, ya enggak? Ini tadi lesu, sungkan. Tidak seperti ini. Ya. Dakwah terkadang tidak semata-mata itu dibantu oleh orang-orang kaya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaihim atau bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian tunsarun, ditolong dan diberi kemudahan, diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Banyak dikitnya itu bukan menjadikan patokan kita senang ataupun tidak. Namun dilihat, walaupun mereka sedikit punya keseriusan, punya ijtihad untuk belajar, maka hargai mereka. Bisa jadi yang sedikit ini tadi membuahkan hasil dibandingkan yang banyak, tapi tidak ada keseriusan pada mereka. Dan jangan merasa bangga tadi merendahkan majelis yang lain. Itu dikit majelisnya, cuma beberapa orang. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang takabur, kiber, ghamtun nas, merendahkan orang-orang lain yang majelisnya lebih sedikit. Tidak seperti itu akhlak seorang muallimul Quran, pengajar seorang Al-Quran atau pengajar Al-Quranul Karim. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman, ya, guru kami dulu, beliau ketika mengajarkan kitab At-Tibyan ini, adab seorang pengajar dan juga seorang yang belajar Al-Quran, ucapan yang beliau sampaikan ke kita ketika itu, la yadurru qadral alim qillatu talabatihi kama annahu la yanqusu qadran nabi adamu ummatihi. Ucapan yang sangat indah dari beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman rahmatan wasi'ah. Beliau memberikan nasihat kepada kami ketika itu di pelajaran ba'da salat asar. Beliau mengatakan la yadurru qadral alim biqillati talabatihi. Tidak memadaratkan kedudukan seorang alim, orang yang berilmu, sedikitnya murid dia. Kalau dia berilmu walaupun muridnya sedikit. Kama la yanqusu qadran nabi adamu ummatihi. Sebagaimana tidak mengurangi kadar kenabian seorang nabi, yaitu tatkala tidak ada umat yang mengikuti dia. Sebagaimana yang disebutkan kisahnya yang Rasul alaihi salatu wasallam diperlihatkan ada nabi yang tidak punya pengikut, kan, di awal-awal kitab tauhid. Tidak mengurangi kadar seorang nabi tersebut tatkala tidak ada umat yang mengikuti dia. Sehingga yang menjadi patokan tadi bukan masalahnya bagaimana cara kita meraih jamaah. Ketika seorang mengajar, apapun yang dia ajarkan dari ilmu agama ini tadi, yang dituntut bagi dia adalah bagaimana cara dia bisa melatih ikhlas. Itu yang menjadi patokan. Sebagaimana yang sering kita ingatkan bahwasannya dakwah dan Islam ini tadi tidak butuh terhadap kita, namun kita lah yang butuh terhadap dakwah, butuh terhadap keistiqomahan. Kalaupun seandainya kita tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yartadda minkum an dinihi
fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Barang siapa yang diantara kalian murtad, maknanya tidak ikhlas lagi, keluar dari koridor agama ini tadi, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan suatu kaum yang lebih ikhlas dibandingkan kita. Kemudian yang di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, poin yang kedua yang perlu diwaspadai, kata beliau, wal yahzar min karahatihi qira'ata ashabi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Hendaklah seorang pengajar waspada dari sikap tidak suka tatkala murid-muridnya tadi mengambil qiraah, belajar ke guru yang lain dari kalangan orang-orang mimman yuntafa'u bihi, dari orang-orang yang bisa diambil manfaat padanya. Ini waspadai. Penyakit yang seperti ini, tidak suka tatkala ada murid dia belajar ke orang lain, ini dikhawatirkan masuk padanya hasad. Kata beliau, wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Ini merupakan musibah yang menimpa sebagian orang-orang muallimin al-jahilin, yang tertimpa padanya, yang menimpa orang-orang yang jahilin, muallimin. Dia pengajar tapi bodoh. Kenapa bodoh? Ini menunjukkan dia, walaupun dia punya ilmu, ini menunjukkan dia masih bodoh, belum bisa mendakwai dirinya sendiri untuk ikhlas, untuk menjaga keikhlasan ketika mengajar. Wahya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Ini merupakan dalalah bayyinah, ya, dalil, bukti yang jelas tentang buruknya niat orang itu tadi dan rusaknya batinnya dia. Tatkala seseorang tidak suka melihat muridnya belajar ke tempat yang lain, ini menunjukkan ada penyakit pada seorang guru tersebut. Menunjukkan adalah su'uniyatihi, buruk, jelek niatnya, wa fasadu tawiyatihi, dan rusak batinnya dia. Kenapa? Sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin, seorang muallim, secara khusus muallim Al-Quran atau agama secara umum, ilmu syar'i, dia hendaklah merasa ada yang membantu ketika ada orang yang bisa mengajarkan ilmu tadi. Dan jangan merasa ini kehilangan jamaah. Ya, wah ini caknya sepi pengajian ini tadi, balik ke sana caknya. Enggak. Bersyukur, alhamdulillah. Mungkin dia lebih afsah min, ya enggak? Lebih fasih dibandingkan aku, lebih berilmu dibandingkan aku. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang tahu dengan kadar dirinya. Lihat Musa alaihissalam, beliau mengatakan, Harun afsahu minni lisanan, lebih fasih dibandingkan aku secara lisannya. Sehingga dia berharap Harun bisa membantu menyampaikan apa yang diutus oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam berupa dakwah tauhid. Ini perlu ditanamkan bagi seorang muqri, pengajar. Jangan merasa istilah tersahingi, apalagi istilah tuh kehilangan lapak. Memang dakwah ini lapak-lapakan, bukan lapak jualan, ya enggak? Dakwah itu tadi adalah amalul jama'i, ya. Dulu kita mendengar dari guru kita Syekh Abdurrahman, beliau sering memberikan nasihat, ya ikhwan, anna da'wa la taqumu illa bita'awun. Dakwah itu tidak akan tegak melainkan dengan ta'awun. Fulan bijahihi wa fulan bimalihi wa fulan biilmihi. Si fulan bisa dengan kedudukan dia, si fulan bisa dengan hartanya dia, si fulan bisa dengan ilmunya dia. Itu semua harus ada dalam dakwah ini tadi. Semakin banyak orang yang bisa mengajarkan ilmu tersebut, maka yaqillul syarr, keburukan akan semakin menipis sedikit.
Maka kalau saya pribadi ya, memandang kepada ikhwan-ikhwan yang punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, seandainya dia, ya Ustadz, ana bisa ngajar Al-Quran Ustadz, tapi kalau ceramah tidak bisa, tapi kalau ngaji bisa, ajar kan. Tidak mesti harus dapat sanad baru ngajar, ya, ajarkan sesuai dengan kadar yang dia mampu, sesuai dengan dia mampu. Anak bisonya Ustadz Iqra 4 mungkin, ya antum ngajar Iqra 1, 2 sampai 3. Kaget kalau Iqra 5 antum ajarkan Iqra 4 lagi. Terus ta'awun, ya, dengan ketentuan diajarkan sesuai dengan yang dia mampu. Dibuka misalkan di Masjid Al-Jihad, dibuka pelajaran Iqra 1, hatam Iqra 1, diulang lagi Iqra 1 lagi, angkatan kedua kan, kaget Iqra 2-nya suruh yang lain ngajar kan. Itu namanya ta'awun. Cobalah ikhwan ya, seandainya di masjid-masjid khususnya yang banyak kajian-kajian ini tadi, dibuka majelis itu tadi, majelis Al-Quran Iqra, ya kan, itu banyak, luar biasa. Untuk Masjid Al-Jihad, ya, wilayah-wilayah sini banyak kawan-kawan. Ramakasi, mana Rahmat? Romo Ramakasi. Balik. Si anu tadi hadir caknya. Balik nulu dia balik. Nah, itu tadi misalnya di Ramakasi dan di yang lainnya tadi. Sesuai dengan kadar kemampuan. Adapun kalau mau sesuai yang mengajar Al-Quran tadi, harus dia punya sanad dan harus pinter qiraah. Siapa sih yang mampu seperti itu tadi? Ya benar. Tidak setiap orang yang lulus di pondok pesantren itu dapat sanad. Bahkan kita yang belajar di Yaman pun, ya, syekhnya itu saking ketat. Bukan seperti Indonesia ini cepat-cepat dapat sanad. Ya. Itu udah syarat untuk nyetor itu hafal Al-Quran mutkin. Dulu ada namanya Syekh Majdi Askari. Syarat setoran sama dia, ya kan? Setoran sama dia itu tadi syaratnya adalah mutkin. Ya. Kalau orang Indonesia dulu harus melalui dulu ada namanya Ustadz Fauzi bin Itsnain, orang Jawa Tengah, penulis buku Aisar itu setoran dulu sama dia. Nah, kalau dia kata dia lulus, boleh masuk ke syekh setoran. Kalau sama dia saja tidak lulus, karena dia ini yang dapat sanad dan dia yang dapat ijazah langsung tertulis, dikasih ijazah, dikasih stempel. Kalau sama dia tidak lulus, terus apalagi ke atas, sangat ketat. Namun kalau syaratnya seperti ini, mengajarkan Al-Quran harus betul-betul punya sanad, harus dia betul-betul tidak ada lahan khafi, sangat berat, susah. Sehingga mengajarkan setiap orang bisa mengajarkan sesuai dengan kemampuan dia tadi. Dia bisa mengajarkan sesuai dengan batas ilmu yang dia miliki, difahami baik-baik tadi, jangan sampai salah faham. Ya, mengajarkan sesuai dengan batas yang dia mampu. Dia cuma bisa mengajarkan Iqra. Ya, Iqra itu ringan kan? Selesai Iqra sampai jilid 1 sampai jilid 6. Untuk Al-Quran agak lebih detail, asal antum ke Ustadz baik, anak cuma tingkatan Iqra, itu tadi, tidak masalah. Anak nih akhi, kalau ngajarkan Al-Quran bisa, tapi ini hukumnya iqlab, mano ikhfa, itu tidak tahu. Cuma anak tahu baca aja baik. Yang ini dengung, istilahnya tidak tahu. Antum tahu istilahnya, belajar sama Ustadz, itu tidak masalah. Ya, kalau harus semuanya dipegang sama Ustadz, ya, dalam dakwah ini tadi mengajarkan Al-Quran, maka akan sedikit tersebarnya kebaikan. Namun kalau dakwah ini tadi masing-masing ikut andil, maka bisa bermanfaat. Sama contoh ya, kita di Yaman dulu, masalah ilmu hadis, mustalahul hadis. Tidak setiap yang mengajarkan mustalahul hadis itu adalah pakar hadis. Termasuk keunikan dulu kalau di Yaman ya, selesai hatam kitab, hatam usul salasah, hatam dia, tahu-tahu ada pengumuman, dibuka pelajaran usul salasah, si fulan baru selesai hatam, udah ngajar lagi. Diajarkan sesuai dengan kadar yang dia dapatkan. Jadi tidak ada larangan. Ya.
sesuai dengan kadar, ingat ketentuan, sesuai dengan ilmu yang dia dapat dan kemampuan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bersikap dalam agama ini engkau yang tidak punya ilmu padanya. Mungkin ada yang bertanya, masa Ustadz apa dalilnya kira-kira ngajar itu tidak mesti harus mateng ilmunya? Pernahkah dengar kisah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada beberapa orang sahabat mendatangi Rasul SAW belajar sholat selama beberapa hari, sekitar lebih kurang sekitar 10 atau 20 hari lah, atau 14 hari. Hadis Malik ibn Huwairits. Mereka datang menjumpai Rasul belajar sholat. Ringkasnya diajar ya Rasul sholat dari awal sampai selesai. Beberapa hari itu nginap, daurah lah istilahnya ya. Dilihat sama Rasul, wajah-wajah mereka ini tadi udah pucat, kangen, wajah-wajah kangen sama anak, istri, di keluarga. Rasul SAW memerintahkan kepada mereka untuk pulanglah. Irji'u ila ahalikum. Pulanglah kalian ke keluarga kalian, wa'allimuhum as-shalah. Ajari mereka salat. Rasul menyuruh mereka para sahabat ini tadi untuk mengajarkan salat sesuai dengan yang mereka dapatkan dari Rasul SAW. Hadis ma'ruf ya dalam Sahih Bukhari tentang tata cara salat dari sahabat Malik ibnul Huwairits. Padahal mereka bukan ada orang-orang yang mulazamah sama Rasul seperti Abu Bakar, Abu Hurairah, bukan. Cuman beberapa hari, belasan hari. Kalau tidak salah sekitar 20 hari lah, atau 2 pekan, sekitar gitu. Mereka bersama Rasul SAW. Kemudian mereka pulang dan disuruh sama Rasul, ajarkan. Adapun yang dilarang, mungkin di sebagian mungkin membaca tidak boleh, dinukilkan dari Imam Malik, la yufti illa man syuhidalahu bi arba'ina syaikhan atau bi arba'ina aliman. Tidak boleh menyampaikan fatwa kecuali orang yang telah dapat rekomendasi dari 40 alim. Ini beda, ini makom fatwa. Beda dengan makom tadris. Ya. Kalau fatwa itu adalah mengeluarkan pendapat berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer, nawazil, yang perlu ijtihad. Tidak sembarang orang, ini butuh kepada seorang alim rasikh. Adapun cuman mengajarkan. Ya, misalkan seseorang dia bisa mengajarkan ikro atau mungkin yang masalah fikih, dia cuma bisa mengajarkan wudhu sesuai dengan wudhu itu tadi, tidak masalah. Ya, malu mungkin kalau di pamflet malu dipeliar Ustadz. Cuman sesama jamaah lah, dia jamaah al-jihad itu tadi sekitar 5 6. Silakan, ya kan? Sebab tidak kuumumkan Ustadz, kalau diumumkan kaget dia omongin wong. Itu tadi kan. Jadi sekamian baik. Boleh tak? Boleh. Ya. Jujuran kalau ana pribadi sangat senang kalau ada ikhwan yang dalam dakwah ini tadi dia berta'awun. Ya, si fulan bisa mengajarkan anak-anak, yang ini bisa ngajari ngaji wong besak-besak, yang tua-tua diajarkan, luar biasa. Kebaikan menyebar. Ya. Lihat dakwah sunnah di negeri Yaman itu tadi bukan tersebar dengan media sebagaimana di Indonesia ini tadi. Mana ada internet lelet, ya leletnya, mana mahal, mana lelet. Di kota lagi lelet, apalagi di kampung lagi dekat listrik, tapi di situ tuh ta'awunnya tinggi. Yang ini bisa ngajarkan Al-Quran, yang ini bisa ngajarkan ini, terus dibuka peluang. Adapun masalah-masalah besar itu kembali ke masyayikh, para ulama senior. Adapun cuma ngajar. Namun kalau ada syaratnya, tidak boleh ngajarkan ngaji kecuali dia betul-betul lulus hatam Al-Quran 30 juz dan dapat stempel bahwasanya dia sanad qiraah hafaz an asim, sudah mumtaz. Yang seperti ini kiai kampung lagi belum tentu cak itu kan. Nah, itu tadi kemana guru gitu selama ini belajar ngaji gitu di dusun dulu sama kiai sama uak kan. Juga udah kati sanadnya dia tadi kan. Seperti itu, difahami ya ikhwan. Makanya kita himbau kepada kawan-kawan yang punya kemampuan, ya, anak amati banyak ikhwan-ikhwan ini, ya, yang bisa membantu mengajar. Makanya jangan malu untuk menampakkan apa yang mereka miliki dari ilmu itu tadi. Cuman ngajar ngaji. Nah, disimai, ini bacanya yang ini yang benar, yang seperti ini bacaan yang benar.
Mim ba'di, jangan dibaca min ba'di. Bacanya seperti ini. Itu kan lumayan. Satu orang, kemudian dua orang, depan atau tiga orang disimai. Ini mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Walaupun dia tidak ngerti, ini dibaca mim ba'di, apa sih istilahnya? Dia cuma taunya mim ba'di. Gitu loh. Apa nun ya, ketemu ba, dibalik iklab namanya itu tadi kan, dibalik menjadi mim. Dia tidak tahu istilahnya iklab, tapi dia cuma tahu ini cara bacanya akhi adalah mim ba'di. Tidak masalah. Adapun istilah tinggal antum tanya sama ustaz. Anak cuma belajarnya cak ini baik. Difahami? Ya. Kemudian kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahil karim. Bahkan sikap seperti itu tadi, sikap tidak suka kalau murid-murid dia belajar ke orang lain adalah hujjatun qati'ah, hujjah yang pasti, ya, menunjukkan keinginan dia di dalam mengajar tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Adamu iradatihi bi ta'limihi wajah Allah, yaitu dengan taklimnya dia tadi, dengan pengajaran dia tadi, tidak menunjukkan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa senang dengan ada orang lain yang mengajar. Kenapa? Dikarenakan yang dinilai pahala itu tadi bukan banyaknya murid, ya enggak? Yang dinilai itu apa? Keikhlasan kita. Orang walaupun yang hadir di majelis ini tadi ribuan, ratusan, kalau yang nyampaikan tidak ikhlas, tetap tidak berpahala bagi dia, ya kan? Walaupun yang hadir di dia tadi cuma 5 orang, namun betul-betul ikhlas, jauh lebih bermanfaat bagi dia dibandingkan orang yang ngajarnya ratusan tadi. Difahami? Makanya sebagian salaf mereka mengatakan rubba amalin saghirin yukabbiru an-niyah. Terkadang amalan itu atau tukabbirun niyah, terkadang amalan itu kecil namun tukabbirun niyah, menjadi besar dengan sebab niatnya dia. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Terkadang ada amalan besar namun menjadi kecil tatkala niatnya tidak bagus, sehingga yang menjadikan patokan adalah niat seseorang. Bal qala li nafsihi, bahkan hendaklah dia berkata kepada dirinya sendiri, ana aradtu ta'a bi ta'limihi wa qad hasal, ya, aku menginginkan ketaatan dengan pengajaran dia tadi, wa qad hasaltu, dan sungguh aku telah dapatkan. Maknanya dengan adanya orang yang mengajarkan tadi, ya, atau dengan dia mengajarkan tadi, dia menginginkan ketaatan, sungguh telah aku dapatkan. Maknanya apa ya kawan? Seseorang yang mengajar, dia tanamkan kalau dia tadi menginginkan ketaatan. Contoh misalkan sholat, berpengaruh enggak? Antum pengen sholat jamaah, yang hadir di al-jihad ini tadi cuman 10, ya kan? Ada kalau antum pergi dari al-jihad ini tadi di masjid misalkan arah Bombarus itu softnya sampai 3 soft penuh, sedangkan di al-jihad ini cuman 10. Antum kalau sholatnya pengen ibadah betul-betul lillahi ta'ala, tidak mikirkan 10 kan? Tetap antum sholat jamaah kan? Kalau antum mikirkan jamaah, dah mundur jadi imam, lajulah antum beh, anak makmum beh lah. Ngapa? Cuma 10 di belakang. Tidak seperti itu kan? Nah, beginilah kalau dia menginginkan ketaatan seseorang ketika sholat, ya, orang sholat itu kan menginginkan ketaatan kan? Kalau dia menginginkan ketaatan, dia tidak mikir mau jamaahnya 10 orang, mau jamaahnya sampai 30 orang, tetap dia menjadi imam. Begitupun ketika mengajar, kalau dia betul-betul menginginkan ketaatan, kata Imam An-Nawawi, bal qala li nafsi, hendaknya dia mengatakan kepada dirinya sendiri, ana aradtu ta'a bi ta'limihi wa qad hasaltu, aku menginginkan ketaatan dengan pengajaran ini tadi, dan sungguh telah aku dapatkan.
wa huwa qasdu bi qiraatihi ala ghairihi ziyadatu ilmin, yaitu keinginan, ya, kehendak atau keinginan, niat pembacaan dia kepada orang lain itu tadi adalah ziyadatu ilmin, tambahan ilmu. Fala ataba alaih, maka tidak perlu mencerca, memarahi muridnya tadi. Dah ketika ada murid yang belajar ke tempat yang lain, itu dianggap apa? Sebagai tambahan ilmu. Bisa jadi sang murid tersebut mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan dari dia tadi. Ada ya ucapan yang masyhur dari kalangan salaf, ya ikhwan. Mereka mengatakan, idza aradta an ta'rif khata'a syekhika fajalis al-akhar. Kalau engkau pengen tahu kesalahan gurumu, duduklah kamu majelis dengan guru yang lain. Ketika kita belajar cuma dari satu guru, menurut kita, ya, ini bacaan guru ini tadi udah benar. Ternyata kita belajar di guru yang lain, ternyata menurut guru yang lain ini lahan khafi, ya. Ya pada. Nah, contoh gambaran. Adi ini qori lah, ya, di tingkat Sumatera Selatan ini. Untuk Sumatera Selatan beliau ini qori. Yang beliau ajarkan ke kita itu sudah kita yakini benar kan, 100%. Dan hendaknya kita berprasangka baik. Tidaklah seorang guru mengajarkan kecuali benar. Namun ketika kita duduk dengan guru yang lain, ternyata ada guru yang lain yang dia menang tingkat Jakarta. Sama-sama provinsi, tapi provinsi Jakarta. Ternyata bacaan yang disebutkan ini tadi, yang kita dapat dari Ustadz Adi ini tadi, itu dianggap lahan khafi. Lahan khafi itu kesalahan yang samar, ya. Sedangkan Adi menganggap itu bukan kesalahan. Dan dengan argumentasinya itu dianggap kesalahan. Contoh seperti yang mereka sebutkan dalam ilmu qiraah itu, iklab itu mim ba'di itu ditutup mingkem, betul-betul mingkem. Sebagian ahli qiraah menyebutkan tidak mingkem tapi agak dibuka dikit, mim itu tadi agak dibuka sedikit sehingga ada tambahan eng. Mereka mengatakan bagi yang menganggap, dan katanya sudah terjadi ijma' qurra mutaakhirin mengatakan termasuk kesalahan dibuka sedikit seukuran kertas itu tadi, karena yuaddi ila ziyadatil harf, mengantarkan kepada penambahan huruf. Bisa? Enggak bisa yang pokoknya yang gampang-gampang lah, ya. Yang nun ketika ketemu ba langsung berubah mim. Dia tuh ada yang agak dibuka sedikit, ya. Nah, seperti tadi mereka mengatakan lahan. Menurut kita ketika belajar dengan guru tertentu, kita menganggap seperti itu bacaan yang benar. Namun mungkin belajar dari guru yang lain mengatakan enggak, yang benar seperti ini, dan dengan argumentasi yang ada. Makanya rahimahullah salafuna salih, mereka para salaf mengatakan, idza aradta an ta'rif khata'a syekhika fajalis al-akhar. Kalau engkau ingin tahu kesalahan gurumu, duduklah majelis dengan guru yang lain. Siapapun orangnya, mau dia ahlul hadis, mau ahlul qiraah, mau dia usuli, apapun bidangnya, yang namanya manusia la yaslam minal khata', tidak selamat dari kesalahan. Maka tatkala ada orang lain yang mumpuni dan mampu memberikan faedah pengajaran ilmu, sikap kita seorang pengajar harus berlapang dada dan bersyukur bahwasanya beban kita dalam mengajar tersebut telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang lain tadi. Difahami? Jadi hilangkan perasaan merasa tersaingi dalam hal ini tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun yang setelahnya insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan adab yang setelahnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
silakan. Ada tiga hadis dasar Islam tadi. Satu niat, dua amalan baru atau mengada-ngada. Yang ketiga yang kurang jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hadis arba'in nomor berapa itu? Nomor 6. Ya, hadis arba'in nomor 6. Cari baik. Kayaknya ada di tempat cukuran antum itu hadis arba'in kan? Iya kan? Aduh. Dia inilah salah satu tukang cukur yang di meja cukurnya itu buku galau. Kecaknya ada itu tadi kan. Nah, itu lihat nomor 6. Kenapa disebutkan 3 hadis ini landasan Islam? Untuk hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan amalan hati. Untuk hadis man ahdatsa fi amrina hadza, hadis Aisyah, ini amalan zahir. Benar atau tidaknya dicocokkan dengan sunnah Rasul. Hadis yang ketiga berkaitan dengan hukum. Yang haram sudah jelas dijelaskan oleh Allah, oleh Rasul. Yang halal juga sudah jelas. Ada yang samar-samar, yang kita tidak tahu ini halal apa haram, maka sikap kita dijauhi, tinggalkan. Itu tadi, namanya syubhat. Ada lagi? Bingung ya nak ditanya kan? Kalau tidak kata, kita cukupkan sampai di sini. Tolong ini ada info ya, ikhwan jangan pulang dulu, ada makanan dari ikhwan untuk para jamaah sekalian ya. Diharapkannya akhwat juga kayak ya, yang para ibu-ibu di belakang juga diharapkan juga sabar menunggu ada makanan. Kakek datang ke sini makanannya kan? Ya. Ya, apa yang tanyakan? Wulu. Al-wulu, ada yang bertanya, apa itu wulu? Al-wulu adalah mujawazatul had, melampaui batasan. Ya. Melampaui batasan fil madah. Ya. Dalam memuji atau fizzam dalam mencela. Ya. Intinya secara global definisi wulu adalah melampaui kadar yang ditentukan oleh syariat. Itu namanya gulu. Dan gulu ini banyak. Terkadang gulu terhadap person, gulu terhadap Rasul alaihi salatu wasallam juga ada. Orang yang ekstrim terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Gulu terhadap sahabat Nabi. Gulu dalam agama ini tadi, itu banyak pembahasannya, panjang. Ya. Gulu terhadap guru. Kira-kira yang antum tanyakan gulu yang bagaimana? Oh, gulul. Gulul. Gulul itu gini ya. Yang disebutkan gulul sebenarnya dalam hadis gulul itu berkaitan dengan harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini tadi belum dibagi, baru dikumpulkan sama dia lah dimbek duluan. Ini namanya gulul. Kalau istilah kita lain maling. Tapi maling ini tadi beda ya. Ada istilah gulu, ada gosop. Gulul ini tadi sebenarnya dia tuh dapat jatah, namun belum diserahkan jatahnya dia, lah diembat duluan. Contoh roti ini tadi, nah ini nak dibagikan ya, sebenarnya roti nak dibagikan, kan nak dibagikan sama yang bawa diamanai itu tadi, atau mungkin disuruh jago di sana lah, jago roti ini di luar itu kan, kaget dibagikan pada Isa, sama dia dimakan duluan, itu namanya gulul. Difahami? Belum ada izin dari panglima perang, dia lah ngambil duluan, namanya gulul. Harta rampasan perang itu dalam Islam dikumpulkan dulu, ya, dikumpulkan, nanti dibagi sama panglima. Zaman dahulu mereka ada yang nyuri. Bahkan kalau zaman dahulu, zaman nabi-nabi sebelumnya itu agak ngeri.
Ketika ada yang nyuri, ini pasukan siapa yang nyuri? Dan ditanya udah kata ngaku. Bosnya diajak salaman. Nah, bos yang pasukan ya, misalkan Reki punya sekian personil kan, Reki yang dipanggil salaman. Kalau salaman sama Nabi ini tadi bisa lepas, salaman lepas, aman, berarti pasukan bukan nyuri. Digilir, tiba-tiba ada salaman. Nah, tidak lepas salaman tadi, tangannya tidak bisa lepas, berarti ada di pasukan ini tadi. Itu zaman dahulu, zaman-zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya gulu, difahami? Gulul. Ya, beda lagi gosop. Gosop itu, jadi ada istilah gosop, ada sarqoh. Sarqoh itu mencuri. Kalau mencuri itu dengan bentuk dia ngumpet-ngumpet, ya ngendap-ngendap. Jadi barang itu dia dikatakan mencuri kalau barang ini tadi di tempat penyimpanan, fi makhzan, itu disebut mencuri. Hukumnya beda. Misalnya ada tas, ya, HP dimasukkan dalam tas, ditaruh di masjid, dia ngumpet, ambil. Atau duit yang disimpan dalam kotak masjid diambil. Ini tadi mencuri, mengambil sesuatu yang sudah pada tempat penyimpanan, bitarikin khafi, dengan cara samar. Ini namanya mencuri. Namun kalau seandainya dia mengambil bukan pada tempat penyimpanan, tidak disebut mencuri. Itu istilah Arab ya, tapi itu tetap maling gitu namanya. Nah, mereka itu disebut dengan gosop. Contoh, sendal di situ, ya enggak? Keluar, pakai dia balik, disebut maling nggak? Sariqoh apa enggak? Enggak sariqoh, namanya gosop. Duso, sama-sama duso, cuman beda istilah mbak itu tadi. Difahami? Cuma beda istilah. Ada orang lewat bermotor, dicegat, ya, diambil motornya. Atau seseorang memarkirkan motor di pinggir jalan, kemudian diambil sama dia. Yang markirkan ini memang bukan tempat parkiran, pinggir jalan, tahu-tahu digendel sama wong. Itu tidak disebut mencuri. Ya. Ingat istilah ini, istilah baik ya. Mencuri dalam Islam misalnya sariqoh, bukan. Motor itu diparkirkan depan halaman rumah, apalagi mungkin di teras, diambil sama, dikeluarkan, diambil, dibawa lari. Ini disebut sariqoh. Hukumnya beda. Kalau yang pinggir jalan tadi bisa jadi dia dijatuhi hukuman begal, ya. Atau mungkin nanti dimasukkan masalah gosop. Kalau gosop mungkin balik ke takzir, beda lagi. Difahami dalam hal ini tadi. Tergantung kebijakan penguasa. Ada lagi yang tanyakan? Sudah ya? Kata lagi? Ya sudah. Tadi diingatkan pada kawan-kawan yang plastik-plastik itu tadi, tolong kalaulah selesai masukkan ke dalam kotak, masukkan kantong baju,